Baik teman-teman, karena teman-teman media juga sudah nunggu, insya Allah nanti kita akan dengan media sebentar. Setelah itu nanti teman-teman media mungkin sudah bisa meninggalkan tempat. Nah, kita akan melanjutkan acara internal Gerakan Rakyat. Begitu ya teman-teman ya, teman-teman media, oke ya, sip. Baik, kita tepuk tangan semua. Alhamdulillah untuk itu. Kami akan mengundang mungkin Mas Anies di sini, teman-teman tetap di situ, didampingi teman-teman di belakang, supaya nanti kita akan memberikan keterangan pers kepada media, sehingga teman-teman media sudah bisa mendapatkan informasi terkait ini, dan setelah itu kita akan lanjut dengan acara internal. Siap, gitu ya. Ketum. Silakan. Silakan, Abah. Teman-teman bisa di belakangnya, berdiri di belakang. Baik teman-teman media, di sini cukup posisi? Cukup ya? Oh di atas begini? Iya. Ketutup nggak? Mendingan di bawah ya, biar dapat backgroundnya. Sip. Aman ya, coba. Oke. Cukup. Nah yang lain di belakang boleh, yang teman-teman bisa di belakang, berdiri di belakang boleh. Yang penting tidak menghalangi tulisan itu. Boleh, silakan. Yang mau di belakang. Ayo Mbak, sini. Mbak, depan. Ayo, depan. Baik, kita mulai ya. Sini. Dekat saya. Sip. Kita akan memberikan keterangan pers kepada media, insya Allah lokasinya sekitar ya paling lama 10 menit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang terhormat, pertama-tama tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini dalam rangka hari ulang tahun Gerakan Rakyat. Dan insya Allah setelah ini kami akan menggelar acara secara internal, secara tertutup. Nah oleh karena itu kami akan membuka kesempatan untuk dialog dengan media dalam waktu kurang lebih sekitar 10 menit ini. Baik, untuk itu kami ingin menyampaikan bahwa yang pertama, acara ini adalah syukuran hari ulang tahun Gerakan Rakyat yang pertama. Gerakan Rakyat dideklarasikan pada 27 Februari 2025 dan alhamdulillah sekarang telah menginjak 1 tahun, yaitu pada 27 Februari tahun 2026. Yang kedua, sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa sepanjang 1 tahun Gerakan Rakyat telah banyak yang dilakukan, tapi tentunya ini belum sempurna. Kita akan melakukan langkah-langkah ke depan terkait dengan rencana-rencana Gerakan Rakyat. Dan yang ketiga adalah syukuran ini dilaksanakan tidak hanya di tempat ini, tapi dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai dengan Pulau Rote juga sedang melakukan acara yang sama, yaitu syukuran sederhana. Syukuran sederhana ini adalah puncak dari sepekan Hari Gerakan Rakyat. Kita sudah mulai dari Hari Pancang Bendera atau Panji, kita sudah mulai dari gerakan menanam, kita sudah mulai dari gerakan perkaderan, kita sudah mulai dari gerakan berbagi buku dan pulpen, kita sudah mulai dari gerakan untuk melakukan bersih-bersih lingkungan, dan hari ini adalah puncak dari hari ulang tahun Gerakan Rakyat selama sepekan. Dan oleh karena itu, alhamdulillah hari ini diikuti oleh banyak tempat, karena kita telah memiliki struktur sampai dengan sekitar 2.346 kecamatan seluruh Indonesia, dan juga diikuti oleh DPLN atau Dewan Perwakilan Luar Negeri Gerakan Rakyat. Ini tentunya patut kita syukuri bahwa konsolidasi yang dilakukan selama setahun ini telah membangun Gerakan Rakyat meluas, dan juga jaringannya semakin tumbuh dan berkembang di berbagai macam tempat. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, kami persilakan. Selamat sore Bapak Ibu, saya Tria dari Kompas.com. Izin menanyakan Pak Waktu untuk terkait dengan sebelumnya kan Gerakan Rakyat sudah mendeklarasikan diri sebagai partai politik. Nah untuk progres pendaftaran sendiri kepada ke Kementerian Hukum seperti apa, dan mungkin khusus untuk Pak Anies Pak, setelah Gerakan Rakyat mendeklarasikan diri sebagai partai politik, apakah Pak Anies akan secara langsung atau menjadi bagian dari kader atau dari partai ini, atau seperti apa sikapnya terkait dengan keputusan ini? Terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke. Assalamualaikum, aku Dwi Rahmawati dari Detik.com. Izin bertanya, kan belakangan ini mencuat juga ya soal parliamentary threshold di DPR, dan di Komisi 2 juga akan menampung semua masukan dari partai non politik dan juga partai di parlemen. Nah ini mungkin ada usulan atau masukan dari Gerakan Rakyat sendiri terkait nantinya bagusnya ini parliamentary threshold ini akan di angka berapa sih Pak? Baik. Terima kasih. Oke, dua dulu ya. Jadi kami ingin menjawab yang pertama mengenai progres. Sejauh mana progres untuk pendaftaran di Kementerian Hukum bagi pengurusan Partai Gerakan Rakyat yang telah dicanangkan atau diputuskan melalui Rapat Kerja Nasional pada tanggal 18 Januari bulan kemarin. Yang pertama adalah karena syarat dari Kementerian Hukum ataupun dari perundang-undangan adalah 100% DPP, 100% juga DPW,
dan 75% DPD atau dalam hal ini kota kabupaten dan 50% kecamatan. Yang pertama adalah 38 atau 100% DPW, alhamdulillah kami telah lengkap di 38%, dengan yang paling terakhir SK terakhir yang kita terbitkan adalah SK Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Utara. Yang kedua, 75% DPD itu dari 514 kota kabupaten adalah 402 kabupaten. Dan alhamdulillah kami sesuai dengan tadi sudah kami sampaikan adalah kita sudah mencapai 462. Jadi artinya sudah melewati batas minimum. Dan yang ketiga adalah kecamatan sekitar 7.000. Untuk mencapai 50% kecamatan itu harus mencapai sekitar 3.000. 3.600, sekitar 3.362, dan kami baru mencapai 2.346, artinya kurang lebih masih sekitar 800-an lagi lah. Tapi insya Allah teman-teman sedang bekerja keras, insya Allah dalam bulan ini kita targetkan sisa sekitar 800 kecamatan itu akan kita selesaikan. Ini terkait dengan progres. Dan oleh karena itu kami meyakini bahwa pemerintahan Bapak Presiden saat ini, pemerintahan yang mengedepankan hukum atau sebagai negara Rechtsstaat, sehingga aturan-aturan hukum akan dikedepankan. Oleh karena itu kami ingin memenuhi syarat-syarat itu secara hukum, dan kami yakin ketika ini memenuhi secara hukum, maka tentunya kita akan mendapatkan hak untuk mendapatkan badan hukum partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan struktur, kami belum sampai kepada struktur yang, karena kita baru memiliki yang kita sebut dengan struktur teritori. Jadi baru ada Dewan Pimpinan Pusat, baru ada Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan cabang atau Dewan Pimpinan di tingkat kecamatan. Jadi kami belum mengembangkan struktur apapun. Jadi baru struktur yang kami sudah siapkan untuk pelaporan ke Kemenkum misalnya, ini struktur dengan memang sesuai dengan kebutuhan kementerian. Jadi kita sudah mencanangkan bahwa di tingkat DPP struktur yang sudah kita siapkan, di tingkat DPW, DPD, dan juga DPC. Jadi baru ada Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat, belum ada yang lain, plus Mahkamah Partai. Baru dua elemen struktur yang diusulkan, karena dua ini dimintakan, disyaratkan oleh perundang-undangan. Sehingga yang baru kami susun adalah Dewan Pimpinan Pusat dan Mahkamah Partai. Itu dua. Dan yang ketiga, terkait dengan apa yang menjadi pandangan gerakan rakyat soal parliamentary threshold. Nah, kita mungkin bisa dilihat di sikap kita secara resmi melalui media sosial ataupun melalui yang lain, bahwa kita sudah menyampaikan kita tidak menginginkan ada satu. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Pilpres 2029 tentu ini ya masih lama, 3,5 tahun, tapi ini adalah bukan waktu yang terlalu lama juga teman. Ini adalah waktu yang singkat ya. Kenapa? Jadi gini, Pilpres 2029 ya 3,5 tahun lagi. Namun gejolak politik itu tidak melihat itu, teman, tidak melihat waktu, tetapi bagaimana menggunakan waktu yang ada ini untuk konsolidasi, untuk mencari, memberi sinyal, untuk melihat tokoh-tokoh mana yang menjadi bakal calon presiden 2029 ya. Kalau kita melihat per hari ini ya, survei yang sudah berjalan teman-teman, yaitu tentunya Prabowo Subianto, kemudian Gibran itu berpotensi. Bahkan dari pihak oposisi ada Anies Baswedan, ya. Kemudian ada Pramono Anung hingga Deddy Mulyadi teman-teman. Inilah tokoh-tokoh yang sekiranya masuk dalam elektabilitas mereka dalam survei ya. Dan salah satunya adalah Anies Baswedan ya, tokoh oposisi yang dibaca bisa berpotensi ya, berlawanan dengan Prabowo Subianto teman. Ini kan luar biasa ya. Anies sendiri teman-teman ya, bahkan sudah dideklarasikan oleh Partai Gerakan Rakyat sebagai calon presiden 2029 ya. Jadi tidak heran kalau per hari ini bagaimana Anies dideklarasikan, didukung ya, oleh Partai Gerakan Rakyat ya untuk menjadi capres. Dan gerakan-gerakan Anies ya bukan hanya duduk di tempat, diam di tempat. Anies melakukan terobosan-terobosan ya, seperti membuat jembatan untuk warga, membantu warga, membuat organisasi aksi bersama,
Dan ini adalah langkah-langkah positif, langkah-langkah yang berdampak secara langsung bagi masyarakat luas. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa menurut saya. Dan saya yakin bahwa akan ada partai-partai lain seperti PKS, bahkan Nasdem ya kembali akan mendukung Anies Baswedan, teman. Walaupun saat ini ya mereka lebih condong ya mendukung pemerintah. Namun sekali lagi 2029 itu adalah momentum bagaimana setiap partai akan mencari figur yang mereka usung. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.